Kurkuma. Kurkumin apa ya? Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda dan gue Imani. Kalau misalkan udah ada video kita berdua di akhir bulan kayak gini, biasanya kita akan ngomongin produk-produk terbaru yang masuk ke meja editorial gitu. Jadi buat kalian yang penasaran dan pastinya nggak boleh skip video ini karena kita akan ngebahas parfum, skincare, hair care, dan masih banyak lainnya lah ya. Jadi pastiin nonton sampai selesai. Jadi buat yang penasaran, keep on watching. Oke, jadi ini produk pertama yang masuk ke meja editorial ini ada dari The Aesthetic Skin. Ini tuh yang ex Dinar Amanda. Hai Kak Dinar. Halo. Kalau belum pernah nonton video Kak Dinar, udah ada ya videonya skincare rutin Kak Dinar. Kinclong kayak lampu bohlam. Nah itu udah banyak banget yang nonton, kayak hampir 1 juta lebih. Jadi kalian pasti nonton ya. Nah akhirnya Kak Dinar sebagai skincare antusias ini kolaborasi sama The Aesthetic. Aesthetic ini setahu gue salah satu ini ya Kak, klinik kecantikan ya? Iya betul. Klinik kecantikan, dokternya juga aku kenal. Nah akhirnya mengeluarkan skincare ini kolaborasinya. Dan emang jujur ini adalah produk gue, ini yang gue pakai dan ini akan jadi monthly favorite gue juga. Karena ini menghidrasi muka gue banget Kak. Ini overnight hydrating mask. Ini pas gue kemarin liburan ke Bali tuh gue selalu pakai ini karena pagi-pagi kan kita kesentrong matahari, etc. muka agak ngelopek ya say. Ini aja masih kelihatan ya sih sekarang aku menggelap. Enggak ya? Karena lu jarang beraktivitas siang kan? Jadi intinya gue menggunakan ini di malam hari dan setiap pagi harinya tuh muka gue jadi lebih ready buat kesiram matahari dan juga buat gue pakai sunscreen karena kulitnya jadi lebih lembab. Buat yang overnight masknya ini gitu. Nah ini itu ada juga daily exfoliating gel. Nah untuk si hydrating overnight hydrating masknya ini tuh dia ada niacinamide, ada pelembabnya tuh dari glycerin juga. Kemudian ada vitamin E-nya, ada curcumin sativus fruit extract tuh kayaknya curcumin tuh apa sih namanya? Ya pokoknya kurkuma lah ya, gue lupa nama bahasa Indonesianya apaan. Kemudian ada allantoinnya juga, jadi otomatis dia bisa bantu untuk menenangkan kulit gitu. Makanya lo bilang kalau habis panas-panasan pakai ini enak nih. Gitu. Smart girl, Iya dong. Kemudian ada apa lagi Kak di dalam situ? Itu sih kayaknya yang paling ini ya, yang paling hero-nya ya. Betul. Dan memang gue pakai untuk yang hydrating masknya ini emang gue pakai semalaman dan gue udah pakai kurang lebih dari pertama kali dapet package ini tuh kayak 2 mingguan yang lalu gitu Kak. Dan ini nggak habis-habis karena memang nggak perlu pakai yang banyak banget gitu sih. Terus ini nggak perlu dipakai setiap malam juga kan? Betul. Karena misalnya kalau misalnya overnight mask itu emang disarankan tidak dipakai setiap malam sih gitu. Jadi kayak ya emang kalau misalkan lo lagi sangat-sangat membutuhkan aja gitu kan Kak. Bentuknya gel kayak gitu. Nah untuk yang exfoliating serum ini gue akan kasih lihat bentuknya tuh kayak ini enak deh, maksudnya nggak ada wanginya gitu loh. Kalau itu apa? Exfoliating gelnya. Ini bener-bener teksturnya literally gel. Oh gitu? Oh iya, bener gel. Ini bener-bener gel. Jadi dia teksturnya tuh nggak terlalu runny gitu, nggak terlalu cair. Betul. Emang bener-bener. Jadi kayaknya dipakai sedikit aja udah bisa banget buat semuka-muka deh. Nah ini tuh kayaknya dia pakainya lactic acid. Kemudian ada salicylic acidnya juga. Ada centella asiaticanya. Kemudian ada niacinamide-nya juga gitu. Jadi ini kayaknya cukup aman sih untuk kalau misalnya kalian kulitnya berminyak tapi sensitif. Bener. Karena lactic acid itu kan sebenarnya dia juga salah satu humectant kan. Jadi dia nggak akan mengeksfoliasi kulit tapi bikin jahat banget sama kulit ya. Nggak akan bikin kulit kering gitu karena lactic acid ini oke banget buat dipakai exfoliate muka buat yang sensitif ataupun yang kering gitu kulitnya. Dan lactic acid juga termasuk salah satu ingredients yang lagi hype banget di akhir tahun ini mungkin sampai awal tahun depan. Dan yang ketiga nih dari rangkaian The Aesthetic yang kerja sama Kak Dinar Amanda ini ada powder peel off mask. Powder peel off. Jadi ini tuh lo tau gak? Lo inget gak sih zaman dahulu kala tuh kita kalau masker dicairin ya? Iya, bener banget. Nah ini powder peel off masknya juga. Nah ini tapi bentuknya kayak powder gitu aja nih. Iya. Jadi kayak masih dicampur. Takutnya amburadul kemana. Nah ini mungkin bisa jadiin tried and tested nih man. Bisa nanti gue akan cobain juga sih jadi tried and tested. Tapi anyway ini udah dipakai juga dan teman-teman gue juga beberapa ada yang udah make. Memang personally banyak banget yang suka yang yang hydrating mana? Ini moisturizing. Yang ini. Kalau ini apa? Soothing sama brightening. Brightening. Ini banyak banget yang suka yang ini, yang Dead Sea and apa Kak? Himalayan Salt. Abis pakai yang ini nih, kulitnya jadi bener-bener termoisture. Ibaratnya kayak pakai clay mask aja sih Kak sebenarnya. Tapi biasanya kan kalau misalnya masker yang dicampur air itu suka
cepet ngering. Bukan, kadang-kadang malah jadi kayak tepung kebasahan nggak jelas gitu loh ya kan, grindil-grindil gitu. Nah ini nggak gitu. Enggak. Karena emang ngudek-ngudeknya tuh sampai jadi cairan masker tuh gampang. Oke. Kan lo ngerti kan kalau dulu kan ngudek-ngudeknya rada susah buat bergabung dengan soalnya ada juga beberapa yang kayak gitu, emang harus dicampur air dulu terus jadi kayak bontol di sini, bontol di situ gitu kan. Kebayang sih. Ini coba kita buka satu lah ya. Boleh. Nah, ini dia bentuknya udah amburadul kan di tangan gue anyway. Ya jadi emang bener-bener bentuknya ya powder aja gitu ya. Oke, ini juga sama berarti ya. Nah, kalau lo saranin biasanya kalau pakai produk ini lo campurnya pakai apa? Toner? Tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya emang udah rich banget ingredientsnya, menurut gue pakai air minum aja nggak apa-apa sih. Cuman kalau ada juga orang yang kalau misalnya pakai air mawar itu kan sebenarnya si air mawar itu bagus buat hydrating kan. Betul. Gitu. Jadi kalau emang butuh hydrating ekstra mungkin bisa pakai tambahan air mawar atau mungkin jangan toner sih ya menurut gue. Ya. Takutnya ingredientsnya malah tabrakan. Dan mahal, Shay. Ya kan? Nah, kalau ini si Dead Sea and Himalayan Salt ini tuh klaimnya dia oke untuk kulit sensitif, mengurangi iritasi kulit, sama menambah kekenyalan pada kulit. Terus dia juga bisa bantu untuk menghilangkan komedo gitu. Oke. Dan cara pakainya itu bersihin wajah dulu, terus campurin 20-30 gram. Oh berarti nggak semuanya dimasukin ya ini, bisa dipakai berkali-kali. Iya. Jadi emang nggak langsung habis semuanya. Ya ini juga kebanyakan muka lo jadi apa? Lu jadi manusia silver sih sampai badan lo kalau ini segini gitu loh. Iya gitu, terus 20-30 gram si bubuk ini terus campurin sama 40-50 ml air. Terus diaduk sampai agak kental. Jadi menurut gue ini kayaknya bisa dipakai 2 kali ya, 2-3 kali deh. Oke. Ini tuh 30, oh enggak deh yang satu ini, coy. Enggak. Ini tuh 30 gram tuh. Iya, tapi nggak mungkin sekali sih, ini bisa dipakai 2 kali lah, kayaknya 2 kali mungkin bisa kalau mukanya kecil sih menurut gue. Oke, nah kalau yang Cool Ice ini menariknya adalah yang gue baca di sini adalah diformulasikan secara khusus untuk memberikan nutrisi ke jaringan kulit setelah proses treatment. Oh iya paham. Nah, makanya kayak misalnya abis laser kan panas tuh biasanya. Nah ini pakai ini enak, bener gue kebayang sih enak sih. Mengandung methyl lactate. Methyl lactate yang memberikan sensasi dingin. Oh mentol sih kayaknya, mungkin semacam mentol sih kayaknya. Iya, menyegarkan serta sodium hyaluronate yang menjaga kelembapan. Yes, betul. Jadi ini buat teman-teman yang suka treatment bolak-balik ke klinik kecantikan, wajib punya ini sih. Atau mungkin ya lah abis panas-panasan pakai ini enak banget sih kayaknya. Iya bener juga ya. Iya. Oke. Oke, nextnya itu ada dari, namanya ini produk baru banget, ini brand baru, namanya Labore Sensitive Skincare. Betul. Jadi emang brand ini itu dibikin untuk khusus untuk apa ya, orang-orang yang punya kulit sensitif. Karena sekarang itu kalau misalnya baca-baca jurnal penelitian gitu makin banyak orang yang kulitnya jadi sensitif gitu. Betul. Karena emang kan radikal bebas dan segala macam kan semakin gila tuh. Gitu. Ini tepat banget sih mengeluarkan kulit sensitif di tengah masa kayak gini juga kan. Dan emang sekarang itu kan semakin banyak orang atau brand atau skincare gitu ya yang emang fokusnya itu udah lebih ke microbiome. Betul. Gitu. Dan ini salah satunya ya. Betul, dan ini salah satunya memang dia Labore ini tuh melakukan research untuk memfokuskan untuk microbiome kulit kita, khususnya untuk yang kulitnya sensitif. Ini gemes banget, ininya packagingnya. Gemes banget sih. Lucu abis. Kebayang bakal emang berfungsi dengan baik sih. Iya, dan ini kita sambil baca produk knowledge-nya ya, karena ini benar-benar baru banget guys. Benar banget. Ini tuh seriesnya itu adalah Gentle Biome gitu. Ini ada mild cleanser, ada skin nutrition gel, menarik nih. Menarik banget itu buat kulit-kulit kayak gue. Terus udah gitu ada physical sunscreen yang ini. Dan physical sunscreen ini tuh dia klaimnya tidak nggak akan white cast sih tadi kalau gue baca-baca. Oke. Gitu. Dan ini yang aku pegang ada hydration toner gitu. Nah kalau misalkan gue baca di PK-nya sendiri, memang si brand Labore ini adalah brand skincare untuk kulit sensitif dengan inovasi microbiome technology yang dirancang khusus oleh dermatologis. Again nih guys, dirancang khusus oleh dermatologis dan diuji terhadap wanita dengan kulit sensitif di negara tropis. Jadi itu yang harus di-mention. Nah, soalnya kemarin itu kan gue sempat juga ngobrol-ngobrol sama salah satu brand gitu yang memang dia juga membahas microbiome gitu ya. Ternyata microbiome kulit kita itu tuh bisa berbeda-beda man. Jadi misalnya kayak tergantung lokasi gitu. Jadi that's why ini menarik banget sih karena penelitiannya itu justru microbiome kulit-kulit orang Asia di
negara tropis gitu. Jadi mungkin bisa beda kalau misalkannya microbiome yang ditelitinya itu adalah orang-orang di negara luar atau Amerika atau Eropa gitu ya. Ini sunscreennya. Ini pasti gue butuh banget kan kulit gue. Enak nih tapi nggak bau sunscreen gitu loh. Ini Barrier Revive Cream. Menarik banget nggak? Ya sama, apapun yang skin barrier itu tahun depan kayaknya akan hit deh. Akan hit lagi yes, ya? Betul. Dan biasanya tuh sebenarnya produk-produk untuk kulit sensitif tuh mahalnya nauzubillah min zalika. Iya betul. Kayak bener-bener gue suka sedih gitu loh. Sabun gue 200.000. Iya gitu kan, bener. Jadi seneng banget sih sebenarnya brand lokal. Iya, datengin brand lokal, fokus di kulit sensitif, bisa dibeli di mana aja. Bener. Itu tuh menurut gue suatu hal yang wajib diapresiasi bisa ya. Bisa nggak ya, Neng? Coba. Nggak bisa sebenarnya. Tapi lagi I tried my best. Coba ya. Ya udah sembari Imani nyoba, ini ada satu yang menarik banget buat gue itu adalah si mild cleanser ini. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu kalau misalnya gue tuh emang nggak begitu suka, bukan nggak begitu suka sih, nggak banyak nemu cleanser yang ada busanya dan cocok di kulit gue. Betul. Gitu. Jadi biasanya gue selalu menggunakan cleanser yang non soapy. Dan ini tuh ini tuh nggak ada soapnya. Non soap formula, pH balance 5,5. Dia itu nah ini good cleansing power, mild surfactant, non stripping formula, boost skin hydration, dan ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit gitu, termasuk kulit yang sensitif pastinya gitu kan. Dan semuanya itu ada kandungan bifida ferment lysate plus hyaluronic acid. Bener, semuanya. Betul. Semuanya ada. Dan ini menurut gue ini akan jadi produk andalan gue dari brand ini, itu adalah Barrier Revive Cream karena ini yang gue pakai. Ih, kok nggak lengket ya? Iya kan? Enak-enak. Iya. Dan di sini tuh ada kandungan Revive kompleksnya. Itu banget buat gue. Dan ini coba gue penasaran sama harganya sih. Nah sama sih, gue pengen cerita juga nih sambil Imani cari sunscreennya itu dia protectionnya SPF 45 PA+++. Terus kandungannya itu ada bifida ferment lysate-nya, ada anti blue light dan anti pollution active. Oke. Gitu. Menarik banget karena semua produknya ini di bawah 200.000. Bohong lu. Serius. Nih 149 untuk skin nutrition gelnya. Terus habis itu harga hydration tonernya 140.000. Sunscreennya 169.000, milk cleansernya 95.000, Barrier Revive Creamnya 195.000. Menarik deh. Ini menang banyak, sih dan pasti gue akan beli dan ini akan masuk ke skincare hype kayaknya ya. Iya bisa jadi. Kayaknya gue akan cobain mild cleansernya, sunscreen. Itu juga menarik sih. Iya, tapi gue juga penasaran sama skin nutrition gel ini sih. Iya gue juga. Dia tuh maintain normal skin threshold toward irritant. Jadi dia melindungi kulit supaya nggak iritasi. Iya betul. Karena semua produk ya kalau dia bentuknya ya gel sih sesuai namanya. Terus rada dingin gitu, rada adem. Ini harus dibawa ke pantai. Bener-bener nggak ada wanginya sih. Emang. Ini juga nggak ada wanginya. Good job buat Labore. Ini bakalan kita bahas lebih detail lagi kali ya. Iya benar. Salah satu produknya ya. Ini menarik banget sih. Oke, nextnya ada fragrance. Ini dari Button Scarf. Ini kayaknya lagi diomongin sama semua orang di Instastory gue. Sampai kalau nggak salah di Pondok Indah Mall ada ininya deh, apa namanya, exhibitionnya gitu. Betul. Di tengah mallnya. Betul, dan ini ada 4 wangi. Ada wangi Bilbao. Ini Bora-Bora, tapi gue buka boxnya emang wanginya udah keluar nih. Iya, soalnya kemarin gue semprot di sininya. Oh, santai. Jadi nggak spesial dong, say. Gue kirain pas gue buka kayak lo buka box Hermes itu loh. Ini ada Bilbao, terus ada itu apa Bora-Bora, ini Colmar. Gue sih sukanya terakhir kemarin nyobain kayak sukanya Colmar deh. Colmar ya? Kalau gue kayaknya bisa banget suka Bora-Bora lagi. Lu sih kayaknya banyak deh yang bakal lu suka. Iya, wanginya karena nih wangi tipikal gue ya. Iya, betul. Oh, oke. Bilbao mengingatkan gue akan sesuatu. Nah, kalau Colmar itu dia bukan Colmar deh yang gue suka, kayaknya ini deh. Bora-Bora gue suka. Ya, Bora-Bora. Karena dia rada aquatic gitu kalau di hidung gue wanginya. Betul. Citrus dan aquatic gitu. Gue ceritain sedikit kali ya. Jadi memang Button Scarf ini tuh setelah 5 tahun menyuguhkan pilihan mode terbaik, which is teman-teman pasti tahu Button Scarf terkenalnya dengan hijab dan juga bajunya. Betul. Untuk teman-teman yang berhijab. Nah, akhirnya mereka mengeluarkan perdana nih, maksudnya setelah 5 tahun
pertama kali mereka ngeluarin parfum ini gitu. Jadi Button Scarf Beauty merupakan langkah awal dari inovasi produk-produk lainnya di masa mendatang. Jadi kick off ini. Betul, kemarin juga soalnya gue sempat lihat postingannya Alisa Wadi gitu kan, karena dia bilang kayak kenapa parfum, karena dia ngerasa parfum itu cukup dekat hubungannya sama fashion kan. Betul, gitu. Terus tidak menutup kemungkinan juga Button Scarf nanti akan merambah ke beauty yang lainnya, makeup, skincare segala macam. Tapi emang diawali dengan 4 parfum ini gitu. Betul. Oke, kalau misalnya aku baca juga nih lagi di PK-nya, ini tuh untuk yang Bilbao itu memiliki top notes Perm Ambrete yang memiliki karakteristik simple dan elegan dan juga bisa dikenal sebagai wangi emas dari tanaman kapas BTW. Si Bilbao ini cocok buat lady yang memiliki gaya stylish yet minimalis. Tapi gitu. ya sih ini wangi-wangi orang-orang kaya yang bajunya nggak macem-macem. Gue berarti ya kan? wangi gue. Wangi yang gue belum kaya, tapi gue lebih nggak punya modal. Tapi lo macem-macem mungkin ya, lo macem-macemnya kayaknya. Iya, gue macem-macemnya ya benar. Di baju enggak, di yang lain gue macem-macem. Nah, jadi ini gue setuju. Untuk orang yang simple, tapi mewahnya tuh dapat banget sih. Yang kalau misalnya teman-teman tahu nih atau sering nonton startup gitu ya, tahu bajunya si kaos hitamnya yang punya Mark Zuckerberg dan juga kaos hitamnya yang punya si Amazon Jeff Bezos, itu dari salah satu brand di Prancis yang dari Kashmir gitu Kak. Oke. Itu tuh satu jas dan kaosnya tuh itu mahal banget. Bisa beliin lo rumah lah di Pondok Indah. Iya, at least gitu ya. Nah, ini baunya Jeff Bezos nih kalau papasan. Jeff Bezos versi perempuan gitu kan. Iya, versi perempuan kayak aku tech savvy, but I'm not macem-macem. Iya, benar. Kalau yang ini apa Kak? Coba. Itu tuh apa? Kolmar ya? Oke, Kolmar itu dia ada top notes-nya galbanum. Gue gak pernah denger loh galbanum. Galbanum tuh apa ya? Gue lupa ya. Gue pernah denger tapi gue lupa galbanum tuh apa. Nanti ditulisnya di sini ya galbanum itu apa. Terus dia wanginya bold banget sih. Ya kan, Lady Boss. Tapi ini sangat feminin menurut gue. Iya, ini tuh ada wangi melatinya kalau menurut gue, ya kan. Jadinya manis banget menurut gue. Ya, ini ada wangi melatinya. Terus ya wangi melati banget sih. Ini tuh sangat wangi melati sih. Kalau emang kalian suka sama parfum-parfum yang ada wangi melatinya, nyokap gue pasti suka nih. Ini cocok banget sih Kolmar ini. Ini menurut gue paling cocok kan, tadi kan ini papasan Jeff Bezos kan. Yang ini menurut gue paling cocok lo lagi mau akad nikah. Bah, bener. Setuju. Ya, setuju gue. Iya, dengan kan? Adat Sunda ya. Iya, jadi kayak pas lo semprot ini kayak lo akad. Oh ya, gue akad nikah nih gitu kan. Pakai apa tuh namanya? Ronce belati. Iya kan. Ini wanginya sangat mengingatkan gue kamar pengantin wanita. Benar. Sama kalau misalnya emang kalian belum mau akad nikah ya. Nah, kalau datang ke kawinan nih ini bisa pakai banget sih. Siapa tahu ntar tiba-tiba saya akadin gitu kan. Dia udah nikah ya, ingat. Bener. Lanjut Kak. Oke, yang kemudian ini adalah Jeda. Namanya inspirasi dari mana ya? Boleh dong Kak Alisa kalau nonton komen di bawah. Namanya inspired by. Nih, silahkan cium dulu. Nah, untuk si Jeda ini tuh dia wanginya menurut gue Middle Eastern. Middle Eastern banget. Rada dari Middle Eastern. Iya gak sih? Karena dia ada saffronnya gitu man. Dan anget banget sih menurut gue. Anget banget, gue setuju. Ini wanginya anget banget. Ini tipikal parfum yang wanginya tuh sebenarnya wangi parfum. Ini tipikal parfum yang gue masih nggak nyium. Man lo jangan. Iya makanya jangan gitu man. Tapi emang di mulut lo nyatu banget sih. Iya kan, wanginya jadi kayak. Tapi emang mungkin lo habis makan nasi goreng berempah-rempah mungkin. Iya, beberapa hari lalu nah, sih. Nah, ya mungkin jadi itu. Mungkin jadi nyatu sama wangi kulitnya ya. Oke. Tapi ini menurut gue tipikal, ini dua menurut gue nggak bisa di layer, ini bisa di layer nih. Ini bisa. Ini nggak bisa, menurut gue udah enak. Oh, lo udah Jeff Bezos. Iya, ini kan udah akad nikah. Ini menurut gue jangan di layer. Oke, ini udah heavy sih. Ini heavy menurut. Ini menurut gue nggak bisa di layer lah, heavy banget gak sih? Di gue bisa di layer pasti. Nah ya udah oke. Kalau di gue ini kayaknya nggak bisa karena menurut gue ini cukup heavy gitu. Dan ini tuh kayaknya satu parfum yang kalau dari jauh tuh lo udah bisa, ya buat lo enggak, tapi buat gue tuh udah kecium gitu. Karena dia cukup strong sih menurut gue. Dan menurut gue ini salah satu parfum yang wanginya lo jarang temuin deh. Ya betul. Ngerti nggak? Kan ini kayak kita pasti udah pernah nyium lah nih dua wangi inilah familiar. Ini salah satu parfum yang lo pasti agak susah nemuinnya. Oke. Lanjut. Ini adalah Bora Bora. Dia top notes-nya itu nggak asing sama iklim tropis, bergamot, mandarin, grapefruit, blackcurrant.
Terus ini tuh memang menurut gue fruity banget sih. Fruity banget. Fruity dan aquatic banget sih Bora-Bora ini. Bahkan ini bakal disukain banyak orang. Nah, coba lu cium mengingatkan lo sama siapa? Siapa? Mantan sih. Udah tahu banget. Iya kan? Ya kan? Iya. Nah, ini adalah parfum yang kayaknya kedua mantan kita mirip ya kan? Iya. Nah. Iya. Nah, ini tuh wanginya. Bener. Ini tuh wanginya tuh citrusy. Terus ringan, akuatik banget sih gitu. Dan ini tuh menurut gue salah satu parfum yang bisa bisa dipakai sama cewek dan cowok. Cowok ya, ini unisex banget sih. Bring back the memory. Gila. Gue sama Imani nggak satu mantan kok, cuma mantan kita pernah pakai wangi parfumnya setipe lah kayak sama, gitu ya. Persis gitu. Jadi buat teman-teman silakan dipilih, bisa langsung beli aja di Button Scarf di offline store-nya di Pondok Indah atau online juga ada. Betul, ini size-nya 85 ml, lumayan gede. Betul. Gitu, dan harganya itu adalah 595.000. Yes. Next-nya dari Vautrepo. Oke. Ini adalah serum terbaru mereka. Ini juga baru gue buka banget. Jadi dia ada 3 nih. Ada serum peptide, ada serum retinol, sama ada niacinamide booster ampul. Betul. Gitu. Ini kalau dilihat sebenarnya ini udah paketan ya kak. Betul. Ngerti gak sih lo ini udah tiga-tiganya udah bisa langsung lo masukin ke rangkaian skincare lo gitu ya. Untuk mendapatkan kulit, untuk menghindari kulit kita dari penuaan gitu ya. Dan juga menua lebih baik. Terus juga bisa bikin kulit jadi lebih glowing nih karena ada booster booster ampul niacinamide-nya. Ya, betul. Dan juga ada retinolnya. Nah ini tuh ada 3. Dan ini menurut gue botolnya packaging itu Vautrepo kan sebenarnya dari satu seri ke seri lain tuh beda-beda gitu. Kalau ini tuh jauh lebih simpel sih menurut gue desainnya. Nah ini tuh ada 3. Pertama ada serum peptide concentrate gitu. Terus kedua ada niacinamide booster ampul. Sama satu lagi ada serum retinol concentrate gitu. Dan ini tuh bisa di pairingin tuh mantap. Betul, ini ada cara-caranya juga nih, cara untuk nge-pairingnya biasa. Yang peptide bisa digabung dengan niacinamide. Yang niacinamide bisa digabung sama retinol. Yang peptide juga bisa sama retinol gitu. Jadi emang ini tiga-tiganya bisa digabung. Bisa saling di mix gitu ya. Nah, sebenarnya ada fungsi masing-masing tuh, coba lihat deh. Apanya? Kalau misalkannya pengen kulitnya lebih halus, terus lebih cerah, itu bisa pakai yang peptide dan niacinamide. Terus kalau niacinamide dan retinol itu, oke, gue baca aja ya. Jadi dia bisa bantu untuk mengatasi kulit yang gampang berjerawat, terus udah gitu menyamarkan atau meminimalisir tampilan pori gitu, sama mengatur sebum supaya lebih normal gitu keluarnya. Sementara kalau peptide sama retinol itu kalau misalnya kalian pengen kulitnya menua lebih baik, terus memperbaiki skin tekstur dan bikin kulit jadi lebih cerah gitu, sama untuk menghaluskan garis-garis di wajah. Gitu. Terus Kak, nah kalau hero ingredients-nya, kalau misalnya di retinol serum retinol ini dia ada 4% retinol CC atau cyclosystem complex gitu. Jadi emang dia katanya klaimnya itu adalah si retinol ini lebih stabil dan bisa gitu. Jadi lebih stabil lah gitu, dan emang dia juga bisa untuk membantu mengatasi jerawat juga gitu kan. Terus kalau untuk yang serum peptide yang ini teksturnya kayak gini nih, serum peptide. Gel gitu sih. Enteng nggak? Enteng. Nah ini tuh ada peptide itu dia pakai agrirelin peptide atau hexapeptide gitu. Jadi emang secara klinis katanya terbukti untuk bantu menyamarkan tanda penuaan, warna kulit yang nggak merata, serta konon bisa mengencangkan kulit tanpa injeksi. Wih, dari Vautrepo pula kan? Iya betul. Oh ini harganya, sorry. Kalau yang retinol itu harganya 215.000 30 ml, yang peptide itu 185 30 ml juga. Sama yang niacinamide dia pakai 5% niacinamide dan 1% zinc PCA gitu. Ini harganya 165.000, ukurannya 30 ml juga. Tuh, cus. Jadi kalau misalnya kalian cocok sama skincare Vautrepo, terus udah gitu pengen lagi nyari retinol atau niacinamide atau peptide, bisa langsung cobain ini. Oke, nah ini produk terakhir. Dan ini dari People With Us atau biasa disingkat Plus gitu. Kemarin gue datang event online-nya. Gitu. Dan ini sebenarnya ada boxnya dan ada tutupnya, cuman kemarin udah sempet gue cobain dan gue suka banget. Nah ini tuh jadi lucu deh packagingnya. Jadi gini, dia tuh. Gimana sih? Jadi gini tuh. Ini bentukannya aslinya. Nice. Lucu kan? Tadi gue bilang sama Karinda di off cam, gue bilang ini adalah salah satu yang mau gue apresiasi pertama kali untuk People
With Us. With Us ini, PUS ini atau Plus. Plus ya namanya, Plus. Packagingnya itu different Iya, banget. Iya benar, dan ini kayak existing packaging yang sering kita lihat. Atraktif banget gitu loh, gitu. Dan Super ini sebenarnya ini adalah hair care. Hair care-nya itu satu adalah namanya Stick With Me Growth Activator Scalp Spray gitu. Dan ini ada kandungan Copyrol Aqua dan juga ginseng ekstrak kalau di sini. Copyrol Aqua. Nah, Copyrol Aqua itu dia biasanya kalau misalnya untuk bantu menumbuhkan rambut itu biasanya orang pakai minoxidil. Betul. Nah, ini gue pernah bahas ini. Efikasinya efektivitasnya tuh jauh lebih bagus si Copyrol Aqua gitu. Kalau misalnya minoxidil itu bisa untuk menumbuhkan rambut kurang lebih 5%, kalau ini tuh 13%. Oke. Ini lagi gue coba nih kan ada botak nih ya. Iya, lo kebotakan dini deh. Enggak cuy, ini kan karena baru dicat. Jadi kelihatan lebih tipis. Oh iya, karena warnanya beda juga. Enggak, karena kalau gue waktu itu dibilang sama dokter gue, kamu jangan sering ngiket-ngiket ya. Iya. Soalnya ntar lama-lama hairline lo mundur loh gitu. Gue jadi kayak selama WFH kan ngapain gerai rambut. Bener, ya gue bener sih? cepol terus kan. Nah, jadinya emang di tengah-tengah gue yang ini tuh ada sedikit kebotakan atau kemunduran dini. Nah, ini lagi gitu. gue lagi cobain juga ke suami gue. Oke. Cowok-cowok kan biasanya di sini tuh kebotakan dini ya. Jadi gue semprot-semprotin. Oke. Ini untuk bantu. Udah dikit loh, berarti lo udah sering banget pakai ya? Ini udah 2 minggu kayak gue pakai gitu. Dan rontok gue parah berkurangnya. Ini sih. Jadi kemarin itu gue kan baru potong rambut nih. Kemarin tuh lebih panjang, lebih berat rambut gue. Sebelum pakai ini tuh parah banget rontoknya. Iya, gue juga lagi rontok banget. Terus seminggu pakai ini mendingan, tapi sekarang udah dipotong jadi jauh lebih mendingan lagi sih. Oke. Nah, gitu. Ini hair oilnya ya? Ini hair oilnya. Nah, gue tuh masih bingung konsep hair oil tuh dipakainya tuh menurut lo kapan? Setelah atau maksudnya pas mau tidur, bangun tidur baru lo keramas atau gimana sih Kak? Macam-macam. Jadi kalau misalnya hair oil itu bisa dipakai after keramas, sebelum lo ngeringin rambut bisa. Tapi kan kalau yang emang ke scalp gitu kan jadinya kita kayak Iya, jangan ke scalp, ini ke batang rambut cuy. Oh, oke. Gitu. Tapi kan ada yang buat scalp gitu juga. Ada, kalau yang buat scalp itu before lo keramas. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya mau dipakai sebelum keramas juga bisa. Biasanya kalau orang kalau gue dulu pas keramas aja rambut gue udah kusut gitu kan. Jadi biasanya gue pakai hair oil dulu atau hair conditioner dulu gitu, baru gue keramas pakai lagi conditioner. Soalnya gue masih menganut sistem nyokap gue yang kolot banget gitu loh. Kalau gue kan dulu selalu dipakein minyak kemiri kan, which is semua hair product tuh lu harus diemin semalam. Oh iya. Biar ada fungsinya, paham nggak lo? Gue tuh masih tertata. Tapi iya sih ada juga yang kayak gitu. Iya kan, belief yang kayak gitu karena jadi gue. Gue curiga di alis sama bulu mata lo juga dikemiriin kayaknya tuh kan. Bener-bener guys, kemiriin anak-anak lo guys. Wajib biar nggak sulam-sulam say. Gitu. Nah ini kalau si yang satu lagi ini tuh adalah nourishing hair oil yang namanya Shine With Me. Dan ini di dalamnya ada argan oil sama almond oilnya gitu. Jadi menurut gue ini kombinasi yang oke banget. Iya. Gue akan pakai ini oke sih. Udah available di Shopee kalau nggak salah. Jadi buat kalian yang lagi punya masalah rambut dari kemarin, kayaknya ini komen-komen banyak banget yang bilang rambut aku juga rontok nih, video Ocel yang COVID kemarin naik lagi nih karena gila aku benar-benar baru ngalamin apa yang Ocel alamin ya. Jadi buat kalian nih bisa langsung aja cek produknya Plus atau People with Us. Ini gue lagi nyari harganya. Iya, lucu banget ya namanya People with Us. Langsung aja cari di Shopee atau di e-commerce. Iya, di Tokopedia juga ada. Oh, ini harga ada. Ini yang Shine With Me 125.000, yang Thick With Me 200.000. Oke lah, masuk akal. Oke, jadi segitu dulu video kita hari ini dan juga ngobrol-ngobrol seru kita tentang produk terbaru. Kalian boleh komen di bawah kira-kira produk apa yang pengen langsung kalian beli atau teracuni, dan juga buat kalian yang mau tahu informasi lebih lengkapnya juga bisa langsung baca aja reviewnya di Female Daily Network karena pasti beberapa produk udah ada yang di review. Dan buat kalian jangan lupa harus ikutan voting boba. Betul ya Kak? Karena akan ditutup nih di tanggal 31 Oktober ini dan kalian kalau sampai udah ditutup tidak akan mendapatkan kesempatan memenangkan total hadiah senilai 54 juta rupiah. Lebih deh kayaknya. Lebih. 54 ditambah 20. Kayaknya hampir 100 jutaan. Hampir 100 juta. Iya, jadi buat teman-teman pastiin harus langsung aja voting Best of Beauty Awards 2021. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah nonton video hari ini and see you next time. Bye.